Vokalis Guns N' Roses bernama Axl Rose dianggap sebagai ikon musik rock yang dipuja-puja oleh jutaan orang. Tapi ia juga dibenci karena dianggap sebagai bintang rock yang homofobik, misoginis, dan sangat egois. Dalam pembelaannya, Axl Rose telah menyangkal bahwa ia seorang homofobik atau misoginis. Ia juga pernah dianggap sebagai parasit oleh mantan rekan satu bandnya. Berikut kisah hidup Axl Rose. William Bruce Rose lahir pada 6 Februari 1962 di Lafayette. Ia pernah mengalami pelecehan seksual dari ayah kandungnya serta kekerasan fisik dari ayah tirinya pada usia dini. Kemudian, Axl mengubah namanya menjadi William Bailey setelah ibunya menikah lagi. Diketahui, Axl Rose juga merupakan salah satu siswa yang dikucilkan di sekolahnya karena ia selalu dianggap berbeda dengan anak-anak lainnya. Tetapi, Axl Rose menemukan pelipur lara untuk dirinya. Ia mengikuti eskul paduan suara di sekolahnya dan juga aktif menjadi paduan suara di gerejanya. Hingga akhirnya, Axl Rose menemukan kenyamanannya pada musik rock. Kesulitan masa remajanya sedikit berkurang ketika ia berteman dengan Jeff Isbell yang memiliki minat yang sama dengannya dalam hal musik. Isbell meninggalkan Indiana untuk hijrah ke Los Angeles pada awal 80-an. Dengan harapan bahwa ia akan tergabung dalam sebuah band rock. Tak lama kemudian, Axl Rose mengikutinya serta mengubah namanya menjadi W. Axl Rose. Sementara Isbell mengubah namanya menjadi Izzy Stradlin. Pada saat itu, aliran musik rock di LA terbagi-bagi, yaitu hard punk rock serta glam rock atau heavy metal. Axl Rose tidak ingin hanya menjalankan satu genre saja. Ia ingin memadukan genre-genre tersebut. Sebelumnya, Stradlin dan Rose sempat memainkan beberapa genre, tapi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Hingga akhirnya mereka bergabung dengan sesama rocker jalanan, yaitu Slash, Duff McKagan, dan Steven Adler. Singkat cerita, setelah mereka mengasah bakat mereka di Sunset Strip, Guns N' Roses yang baru dibentuk kemudian menjalin kontrak rekaman dengan Geffen Records. Setelah mereka mengeluarkan IPI, Live Independent. Mereka debut dengan album berjudul Appetite for Destruction yang dirilis setahun kemudian. Pada awalnya, publik merasa asing dengan album dan band tersebut. Namun perlahan-lahan tapi pasti, mereka mulai mendapatkan perhatian dari penikmat musik rock. Pada musim panas 1988, Guns N' Roses dengan cepat menjadi salah satu band rock paling top di dunia. Berkat kekuatan single hit dan video MTV mereka, yaitu Welcome to the Jungle, Sweet Child O' Mine, dan Paradise City. Tetapi, pada masa kejayaan tersebut, kelima anggota band justru tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba dan alkohol, sehingga mereka membatalkan seluruh tur dan konser. Tampaknya, semakin mereka sukses, semakin banyak masalah yang menghampiri mereka. Untuk mengisi kekosongan album GNR baru, Geffen berinisiatif mengeluarkan IPI sementara yang berisi 8 lagu, yaitu GNR Lies pada akhir 1988. Di tengah rumor yang tersebar luas tentang bubarnya band tersebut, album ini ternyata laris di pasaran, berkat lagu balad akustik mereka yang berjudul Patience. Di samping itu, Axl Rose mendapat kecaman dan kritik besar pada lagu One in a Million, di mana Rose dianggap menghina gay, kulit hitam, dan imigran. Tidak terpengaruh akan hal tersebut, Axl Rose kembali bersama bandnya dan melanjutkan proyek mereka yang sangat dinantikan oleh para penggemarnya, yang sepertinya telah melewatkan jadwal rilis yang seharusnya. Selama rekaman tersebut, band ini memecah salah satu personilnya, yaitu Adler, yang dirasa tidak produktif saat rekaman, akibat dari kecanduan penyalahgunaan narkoba yang ia lakukan. Lalu, pada tahun 1991, akhirnya mereka merilis album kedua mereka yang berupa seri, yaitu Use Your Illusion 1 dan Use Your Illusion 2. Kedua album tersebut mendapatkan sukses yang besar. Mengikuti kesuksesan dua album tersebut, membuat band ini tampaknya telah menemukan kembali dirinya sebagai band bergenre rock yang bombastis dan menakjubkan. Setelah sebelumnya, genre tersebut sempat akan dihancurkan oleh idola punk rock mereka pada pertengahan 70-an. Ketika melaksanakan tur album tersebut, hubungan antara Rose dengan para anggota band terasa mulai merenggang. Bahkan, Stradlin meninggalkan Guns N' Roses di pertengahan tur tersebut. Karena permasalahan intrik yang dihadapi mereka,
JNR mendapati diri mereka telah kehilangan pamornya sebagai band bergenre rock di hadapan band-band rock lainnya yang pada saat itu tengah dipuja-puja, seperti Nirvana, Soundgarden, dan lainnya. Hal tersebut membuat Ross memilih untuk hiatus sejenak. Namun, ia tetap berusaha untuk mempertahankan nama JNR ke atas panggung. Citranya di mata publik pun kian memburuk ketika beberapa konser dirusak oleh kerusuhan penonton yang disebabkan oleh pesta pora Ross yang terkenal. Selain itu, ia juga pernah berkelahi dengan leader Nirvana yang bernama Kurt Cobain di belakang panggung MTV Video Music Awards pada tahun 1992. Hal ini disebabkan karena komentar Cobain yang terkesan meremehkan Ross di media. Setelah tur akhirnya terhenti pada tahun 1993, JNR kemudian mengeluarkan koleksi cover yang dapat diterima dengan hangat oleh publik, yaitu The Spaghetti Incident. Setelah perilisan album tersebut, JNR kembali hiatus, yang mengakibatkan pembatalan sesi penulisan dan rekaman untuk album studio ketiga mereka. Sementara itu, dua anggota asli lainnya, yaitu Slash dan Mick Hagen, keluar dari band karena diberhentikan oleh Axl Rose. Ross kemudian mengambil alih JNR dan mendapatkan kepemilikan penuh atas nama Guns N' Roses. Ia perlahan-lahan memperbaiki JNR dengan merekrut anggota-anggota baru. Dengan desas-desus yang beredar bahwa ia masih kecanduan obat-obatan, Axl Rose dengan gigih terus mengerjakan proyek JNR. Pada tahun 1999, setelah hampir 8 tahun tidak mengeluarkan lagu baru, untuk pertama kalinya JNR kembali merilis lagu, yaitu Oh My God yang kemudian menjadi soundtrack End of Days, kompilasi pertunjukan langsung JNR era 87 hingga 93. Namun, tampaknya comeback mereka kali ini kurang mendapat perhatian. Beruntungnya, semua itu berubah ketika Axl Rose dan rekan barunya, yaitu Robin Fink, Buckethead, Tommy Stinson, Brian Mentia, dan keyboardis lama JNR yaitu Dizzy Reed, tampil pada pertunjukan live pertama mereka pada awal 2001. Pertunjukan ini mendapatkan ulasan yang baik dari publik, yang kemudian dilanjutkan dengan tur dunia dan album-album berikutnya. Itulah sedikit perjalanan dari Axl Rose, Guns N' Roses.